penciptaan pekerjaannya lebih sedikit. Jadi memang dengan lowongan pekerjaan yang masih belum terlalu banyak, meningkatkan skill supaya tadi persaingan untuk masuk ke dunia usahanya kan lebih ini ya, lebih tinggi. Dan perusahaan tidak merasa rugi sudah membayar mahal ya. Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan bahagia pastinya ya. Senang sekali kita bisa ketemu dalam koneksi konten Ekonomi seksi. Yeay, hari ini ada girls power, cewek-cewek ya kan. Kita akan bahas tema yang menarik nih, yang pasti juga jadi kabar gembira buat seluruh warga seantero Nusantara ya. Kenaikan UMP ini sangat menarik ya. Nanti bersama dengan Maria Katarina di sini dan juga ada tim riset CNBC Indonesia, Mama Hesaro, dan juga ada Bunta, produser CNBC Indonesia TV. Dengerin kita terus pokoknya ini bakal menarik. Iya. Kita mau bahas mengenai upah minimum yang akhirnya sudah diketok, sudah sah, naiknya 10% maksimal ya. Betul. Berarti ada beberapa daerah yang ya di kisaran itu ya. Dan ini pasti akan mempengaruhi pendapatan ke depannya ya. Seperti gaji kan. Gaji-gaji apa yang paling enak? Gaji yang bisa tiap hari ya kalau bisa. Gak tiap bulan naik ya. Gajian naik. Gajian naik. Oke. Tapi kan ini pemberlakuannya sebenarnya untuk karyawan baru, yang baru ya. betul, yang baru. Berarti kalau yang lama ya belum tentu ada penyesuaian. Tapi berharap kalau yang lama, yang baru aja naik, masa yang lama nggak naik ya gitu. Biasanya memang biasanya harus pindah kantor dulu. Kenapa kita jadi curhat ya? Oke, ini bisa disebut sebagai kabar gembira menuju tutup tahun 2022 ya. Kan sesuai dengan harapan. Kemarin kan juga sudah banyak aksi yang bilang naiknya minta di 13% karena udah ada komponen inflasi, kemudian beberapa komponen gitu ya. Dirasa pas deh 13%, tapi ternyata hasil akhirnya nggak sampai ke sana nih. Bunta, kalau lo ngeliatnya gimana nih hasil keputusan akhir bagi teman-teman, bagi kita juga sih karyawan yang akhirnya dapat kenaikan upah nih. Ini good news ya, apalagi kalau kemarin itu habis yang BBM naik yang 30%, karena kerasa banget nih. Maksudnya kalau buat aku aja untuk pergi ke kantor itu biaya transportasi naik. Naik, betul. Terus jajanan-jajanan di warung dekat kantor nih, warung makan dekat kantor itu juga naik. Akhirnya kalau misalnya kenaikan inflasi itu bisa diimbangi dengan kenaikan gaji, terutama buat teman-teman yang baru masuk kerja nih ya, itu jauh lebih baik sih. Supaya mereka juga kan sebenarnya kalau misalnya yang namanya kenaikan UMP itu kan bagus ya, jadi kayak jaring pengaman gitu. Betul. Buat teman-teman ya, walaupun sebenarnya mungkin belum sesuai dengan ekspektasi yang pengennya bisa lebih tinggi, tapi ini udah jauh lebih baik. Ini kan salah satu sebagai upaya untuk menjaga daya beli ya. Betul. Ada ya, tetap tergenjot dengan baik. Tapi kan kemarin sempat ada polemik perhitungan. Ini seharusnya seperti apa sih? Kalau dari teman-teman buruh kan tadi dikeluarkan 13%. Tapi kemudian muncullah beberapa perhitungan yang mungkin bisa di search di beberapa media-media yang memberitakan ya, ada yang UM kali UM dalam kurung T plus 1. Ini gimana sih maksudnya yang akhirnya sekarang ditetapkan sebagai kenaikan upah minimum ini Mbak Esa? Ini kan memang baru perhitungan yang baru tahun kedua berarti ya. Tahun kedua dan kita lihat dulu itu kan gampang sekali menghitung UMP itu pertumbuhan, inflasi udah selesai gitu ya. Gak ribet kalau sekarang kan aturannya ada soal hidup layak, ada batas minimum, batas hidup layak dan sebagainya. Itu kan sangat-sangat ribet. Mungkin kalau hitungannya kayak Jakarta gampang, tapi untuk daerah-daerah kan agak ribet ini ya perhitungannya. Dan undang-undang cipta kerjanya kan pun dipermasalahkan karena hanya berlaku sebagian, sempat diajukan ke MK dan jadinya tidak berlaku sebagian. Ini yang membuat penetapan UMP-nya panas, walaupun tidak sepanas tahun lalu ya. Ketika tahun kemarin tuh sangat-sangat panas, pro kontranya luar biasa, terutama di Jakarta ya, karena ada perubahan ketika UMP dinaikkan hanya 1,09 tahun kemarin. Kemudian pemerintah Jakarta menaikkan di atas itu, kemudian membawanya ke pengadilan, dan daerah-daerah pun sangat-sangat panas karena kok ini jatuhnya sedikit sekali. Sementara kita tahu 2020 ada pandemi. Betul.
Ada kebutuhan yang luar biasa besar juga dan banyak yang PHK, kemudian juga banyak yang mau mulai usaha baru dan banyak pekerja, walaupun penyerapan tenaga nggak banyak, ini akan membuat beban-beban hidup orang itu semakin besar ketika kemudian kok ya kebetulan sekali Undang-Undang Cipta Kerjanya disahkannya ketika pandemi, jadi kenaikan 1,09 itu tentu saja sangat kecil dan mungkin kan kalau perhitungan sekarang mungkin tidak sebesar keinginan buruh, tapi setidaknya memberikan kebahagiaan lah ya di atas karena kalau hitungan berdasarkan PP yang Cipta Kerja itu sekitar 2%, itu sangat sedikit itu sekali. Cipta Kerja ya? Iya, yang kalau yang berdasarkan PP 23 ya. PP 23 itu berarti sekitar 2%. 2%. Sementara kalau ini kan 5%, jadi ada lumayan lebih baik kan, walaupun rata-rata maksimalnya itu kan 10%, tapi memang sangat beragam dan itu menjadi kabar yang baik ya, karena kita lihat mungkin kemungkinan inflasi tahun ini di sekitaran 5,5 5,6 ya. Oke. Tapi kan ini juga ada polemik juga kan. Kita kalau seandainya upah buruh naik, kayak kita berharap sebenarnya industrinya juga bisa running well kan. Makanya ada multiplier effect harusnya. Tapi ini sekarang dari sisi industri, para pengusaha melihat bahwa kok jadi pakai perhitungan yang sekarang begitu ya, PP-nya ini kayak gimana sih? Bunta mungkin lebih menyoroti begitu ya, karena ini dua sisi. Kita sebagai pekerja sih senang-senang aja naik, tapi kan kita berharap kalau misalnya industri bisa sustain. Betul. Jadi kita juga bisa panjang nih gitu ya lama kerja kita. Nah iya, jadi kalau misalnya dari beberapa kali program di CNBC yang di TV kan kita juga running nih soal masalah UMP ini. Ada kita undang dari pihak pengusaha dan mereka bilang kalau mereka itu mengajukan uji materi. Karena alasannya ini kalau misalnya dari Anton J. Supit nih ya, dia tuh kan Ketua Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial dari Apindo. Dia bilang kalau misalnya yang Permenaker nomor 18 tahun 2022 itu bertentangan dengan aturan yang di atasnya di tahun 2021 tadi yang diceritakan Mbak Esa ya, tentang turunan UU Cipta Kerja yaitu PP nomor 36 tahun 2021. Nah, terus selain itu pengusaha juga bilangnya kaget dengan Permenaker yang di tahun 2022 ini karena rilisnya mendadak 16 November 2022 sehingga dianggap tidak ada kepastian hukum di dalamnya. Nah, tapi ini juga beberapa kali udah kita coba ulas dan ini memang masih jadi polemik ya. Tapi kalau dari pandangannya Mbak Esa gimana nih? Jadi sebenarnya kenaikan UMP ini berkah atau musibah? Maksudnya kayak gini, kalau berkah untuk buruh, untuk kita-kita, ya, untuk para pekerja baru gitu ya. Buat industri gimana? Nah gitu iya, tapi kalau dunia usaha itu bisa nggak sih menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak di masa pemulihan pandemi ini dengan kenaikan UMP yang demikian. Kalau yang kita tahu kan kalau Jakarta sekitar 5%-an ya, itu termasuk hampir yang 5 juta loh. 4,9 hampir 5 juta sedikit. Tapi itu yang paling rendah nih di Jakarta karena mungkin Jakarta juga udah besar base udah tinggi kan. Nah, Jakarta, itu dia. Kan? Paling tinggi sejauh ini tuh Jambi, dia 9,0 sekian persen. Jadi 2,9 juta. 2,9 juta. Selebihnya tuh ada yang 7%, ada yang 8% gitu ya. Ekonomi kita kan memang lagi terbang tinggi nih, tapi ternyata nggak semua bisnisnya yang bersinar nih kinerjanya. Maksudnya misalnya kayak ada industri tekstil dan garmen, industri sepatu. Jadi sebenarnya kenaikan UMP ini berkah atau musibah sini Mbak? Tapi sebenarnya kalau kita mix gini Mbak Esa, kalau kita mix juga dengan beberapa industri yang kemarin sempat layoff karyawan gitu kan, di sisi lain ternyata mereka dikasih beban lagi untuk genjot lagi produksi mati-matian untuk bayar gaji yang sekarang mungkin lebih naik gitu standar UMP-nya. Saya kira sebenarnya kalau 5 itu masih win-win solution ya, karena kita ingat sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu dulu kenaikannya bahkan hampir double digit terus ya, per tahun itu 12, kadang pernah bahkan 15, mungkin itu double digit. Jadi sebenarnya kalau kenaikan yang sekarang itu masih jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kecuali kita ingat tahun 2021 tidak ada kenaikan karena ada pandemi kan, tidak memungkinkan untuk kenaikan UMP dan walaupun kita tahu mungkin kan sebenarnya setiap industri juga pasti ada itunya ya, ada hitungan sendiri ya. Mungkin kalau startup beda, kalau industri perbankan akan sangat beda, kalau industri manufaktur juga akan beda, dan mungkin kalau yang berat ini kan untuk industri yang padat karya seperti mungkin garmen yang kita juga tahu sedang bermasalah, kemudian mungkin sepatu, kemudian pabrik makanan yang karyawannya itu akan sangat besar, jadi itu akan mengganggu. Jadi kalau saya menurut itu saya win-win solution, tapi ingat bahwa pemerintah nggak boleh membiarkan pengusaha juga jalan sendiri, harus ada
namanya apa ya, insentif lain agar kita sepakat kenaikan upahnya segini. Tapi kan pengusaha terutama yang berkarya itu kan harus dibantu dengan insentif ya. Mungkin kalau dulu ingat mungkin ada bantuan listrik daya sampai seberapa, mungkin bantuan juga penghapusan pajak untuk karyawan, itu kan akan sangat membantu. Ada nggak sih perhitungannya, mungkin pernah baca kali Bunta atau mungkin Mbak Esa, kenaikan upah minimum dengan rapot pertumbuhan industri gitu, cukup ini nggak sih, cukup berjalan paralel nggak? Artinya kalau seandainya ada ongkos lebih membayar gaji karyawan dengan kenaikan setiap tahunnya, pertumbuhannya pun juga diharapkan sama. Misalnya kalau seandainya naik ke 5%, pertumbuhan industrinya most likely bisa di 5% lah gitu tumbuhnya, atau mungkin lebih tinggi, atau bahkan beberapa industri mencatatkan malah di bawah itu, jadi kayak nombok gitu. Mungkin kalau tidak bisa lihat segitu detail ya, karena ada beberapa industri yang akan selalu mungkin akan tumbuh kencang. Seperti kita akan berbeda ketika tahun pandemi dan sebelum pandemi, mungkin industri perdagangan kemudian itu akan tumbuh kuat. Sementara mungkin yang kayak manufaktur itu kan karena skalanya sudah gede, jadi akan sangat susah akan tumbuh double digit. Pasti akan tumbuhnya paling sekitar 5 atau 7 itu sudah sangat luar biasa pertumbuhan level historisnya seperti itu. Dan karena UMP memang membebani, tapi UMP tidak satu-satunya menjadi ongkos dari perusahaan sendiri ya, karena kita tahu ada soal listrik, ada soal mungkin pajak, ada soal yang lain-lain yang bisa ditekan. Dan kenaikan UMP ini mungkin hanya saya kurang tahu sih, mungkin kan tiap industri beda berapa persen biaya gaji walaupun besar, tapi saya yakin bahwa itu masih ada komponen-komponen lain yang bisa membantu perusahaan untuk jalan. Kalau enggak, perusahaan nggak mungkin berjalan terus kan ya. Tapi kalau menurut Bu Inta sendiri, cukup baik atau tidak sih untuk jaring pengaman konsumsi rumah tangga dengan kenaikan persentase yang sekitaran 5-10% ini? Kita tahu kan beberapa harga barang-barang udah naik. Bahkan nih ya, bulan lalu tuh aku kayak coba belanja di supermarket dengan jumlah item yang sama, kemudian dibandingin dengan bond di bulan sebelumnya, naiknya tuh gede banget. Betul. Susu 50%-an ya. Mungkin karena aku juga masih ada bayi di rumah, jadi mungkin konsumsi bayinya termasuk besar. Tapi dengan item yang sama, merek yang sama, jumlah yang sama yang dibelanjakan, uang yang dikeluarkan itu naiknya sampai hampir 50%. Jadi kan ya lumayan besar sebenarnya tanggungan yang harus kita keluarkan setiap bulannya. Tapi kalau misalnya tadi ngikutin apa katanya Mbak Esa, ini adalah win-win solution, itu sepakat juga sih. Karena kalau misalnya dari sisi pengusaha, maksudnya dengan pemulihan pandemi, kenaikan upah tetap ada, maksudnya itu juga akhirnya kan menambah daya tarik untuk pekerja tetap masuk ke dunia usaha, ke dunia formal, tapi dengan besaran tidak terlalu tinggi seperti biasanya. Tapi di sisi lain kalau misalnya buat pekerja, ya kabar baik juga lah, walaupun nggak sesuai harapan mungkin. Sesuai harapan. Nah, tapi juga dia menarik kalau misalnya gaji naik nih, kira-kira itu bisa menambahkan inflasi apa enggak ya? Karena kayak gini, biasanya kalau misalnya gajinya naik, biasanya di daerah itu juga nanti inflasinya cepat naik. Jadi kayak ongkos-kos juga naik atau apa. Nah, ada nih yang menarik juga, tulisan dari guru besar baru FEB Universitas Brawijaya, Devanto Sasta Pratomo. Jadi dia cerita kalau misalnya inflasi yang tinggi itu bisa jadi inersia inflasi. Jadi dalam keadaan tertentu, pengakomodasian inflasi ke dalam formulasi untuk penetapan upah itu nanti bisa menularkan inflasi ke masa yang akan datang. Tapi mungkin di sisi lain juga bisa jadi penghambat. Berarti akan lebih tinggi berarti ya? Iya. Nah, tapi pada akhirnya itu dia, makanya kalau di formulasi upah buruh itu selain ada inflasi, tapi juga ada faktor ekonomi yang jadi penyeimbangnya. Misalnya kayak produktivitas tenaga kerjanya. Jadi kalau misalnya di formulasi kita tuh ya, mungkin itu adalah bagian yang alfa ya. Jadi indeks yang rentangnya 0,1 sampai 0,3 yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin besar peran tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, nanti alfanya akan semakin besar. Jadi ada nggak hasilnya Indonesia seperti apa? Ya,
akhirnya yang itu penetapan yang maksimal 10% 10% kan. itu. Oke. Jadi walaupun ada inflasi tinggi, tapi juga tadi harus mempertimbangkan itu ya, produktivitas pekerjanya juga ya. Dan ada tantangan tersendiri berarti ya untuk angkatan kerja baru. Betul. Dengan level UMP yang tinggi ini begitu ya. Mereka Jangan harus minta gaji gede doang, harus produktif. upgrade skill. Sama persoalan upah ini kan kita juga kayak panjang ya pernah bahas bahwa ini juga bisa meningkatkan daya saing khususnya investasi. Banyak banget perusahaan kemudian melihat tidak mau membangun pabrik di Indonesia mungkin karena dengan peraturan pengupahan yang berubah-ubah gitu ya, atau mungkin tuntutan yang cukup besar kalau di Indonesia. Kalau kita pernah compare waktu itu dengan Vietnam yang tidak harus membayar THR gitu ya, sementara kan di Indonesia tuh ada banyak yang harus disejahterakan bukan hanya gaji. Nah ini dengan formula yang sekarang akan cukup mudah atau tidak menarik kembali investasi nih, karena kan kita butuh juga investasi yang rata gitu ya di beberapa daerah. Bukan cuma nanti Jawa sentris balik lagi ke situ gitu ya, tapi bisa tersebar ke seluruh daerah di Indonesia. Kan kalau kita memang ada begitu karena UMP yang tinggi itu, beberapa garmen atau beberapa perusahaan itu juga mencari daerah-daerah yang lebih murah ya UMP-nya, seperti Batang, mungkin Semarang. Tapi kita juga harus ingat UMP satu-satunya lagi kalau di dalam kita lihat ke indeks is doing business itu bukan nomor satu. Pertama yang selalu diminta pengusaha adalah kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi. Jadi mungkin Jawa Barat UMP-nya lebih tinggi daripada Semarang, daripada daerah lain. Tapi apakah kemudian mereka lebih gampang mendapatkan izin investasi? Apakah tidak ada pemalakan? Apakah kemudahan industrinya akan tetap berjalan? Itu yang harus dicari persoalannya ya, bahwa UMP mungkin jadi akan sangat penting. Mungkin makanya kita lihat, kita mungkin katanya kalah saing dengan Vietnam, tapi juga jangan salah, Vietnam juga is doing business, sangat bisnis dalam hal soal investasi dan persoalan hukum, bahwa menyelesaikan persoalan yang lain selain UMP juga sangat penting biar industri kita tetap berjalan. Jadi seolah-olah biar kita kayak tidak disalahkan ini gara-gara UMP naik, padahal ada begitu banyak persoalan yang harus dibereskan di sana selain UMP ini. Mungkin karpet merahnya Vietnam tuh lebih bagus daripada karpet merah Indonesia ya. Jadi kepastian hukumnya lebih jelas gitu ya. Karena mereka bentuk pemerintahannya kan juga beda dengan kita. Dan ketika mau membangun industri, membangun perusahaan, pasti kan perusahaan juga mempertimbangkan ABCD, dan masalah kepastian hukum itu selalu ada di nomor satu Indonesia untuk perusahaan is doing business ya, bukan masalah UMP. Gajinya terlalu gede gitu ya, enggak juga gitu. Buktinya Amerika gajinya gede tetap banyak investasi karena mereka kepastian hukumnya oke, kemudian investasinya juga oke, jadi nggak masalah lah, toh kemudian kita tidak harus menambah biaya ABCD dibandingkan UMP. Tapi tidak akan mengurangi juga ya berarti minat investasi di Indonesia. Saya rasa tidak, karena kalau seandainya dilihat dari angkatan kerja yang setiap tahun lahir ya, misalnya ada sekian juta, itu serapan dari tenaga kerja di jumlah lowongan kerja yang ada tuh hanya sekitar 40-50%. Jadi sebagian besar itu masih menganggur gitu ya. Mereka masih belum mendapatkan pekerjaan baru. Ditambah lagi tahun depannya lagi nanti dengan penyesuaian UMP yang baru, angkatan kerja yang lama masih tertinggal, yang baru sudah lahir lagi gitu. Nah, mungkin PR ini apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah? Kalau menurut saya tetap bahwa membangun iklim usaha yang kondusif itu tetap ya. UMP salah satunya, tapi yang lain juga tidak kalah penting ya, bahwa kita tahu ya, Mbak Ita mungkin sudah sering dengar ada 1.000 lebih peraturan tumpang tindih di usaha ini. Kalau mau masuk kan agak jiper juga pengusaha ya. Berbeda kalau mungkin kita perusahaan mau masuk, maunya apa? Kita kasih insentif tapi kalau dia melihat semuanya mudah, UMP-nya tinggi nggak apa-apa. Tapi kan kalau dengan fasilitas yang sama dengan UMP rendah, pasti juga orang akan memilih UMP rendah. Begitu. Berarti kalau gitu tahun 2023-2024 ini juga jadi challenging ya, karena kan udah mau pergantian kepemimpinan di daerah jadi persoalan ya. Terus pemimpin negaranya juga, jadi takutnya nanti banyak kebijakan yang berubah-berubah. Ini juga ada di highlight tuh ya kepastian hukumnya. Sinkronisasi regulasi ya. Jadi mau siapapun yang mimpin, kalau bisa sih peraturannya ya jangan terlalu banyak. Tidak kalah penting daripada persoalan UMP ini ya. Menarik banget nih. Kira-kira Ibu tuh ada yang mau disampaikan para pekerja baru nih yang gajinya pasti
akan jauh lebih tinggi daripada teman-teman yang tahun-tahun sebelumnya ya kan. Ya pokoknya kalau misalnya tadi ningkatin skill kalian ya, buktiin kalau misalnya sekarang itu kan nyari pekerjaan tadi udah bisa dibilang ya, lowongan kerja mungkin sekarang itu jauh lebih sedikit karena dulu itu misalnya dengan investasi yang 1 juta bisa menghasilkan 1 juta pekerjaan, tapi kan sekarang investasi 1 juta betul. katanya jumlah tenaga kerja sedikit ya. penciptaan pekerjaannya lebih sedikit. Jadi memang dengan lowongan pekerjaan yang masih belum terlalu banyak, meningkatkan skill supaya tadi persaingan untuk masuk ke dunia usahanya kan lebih lebih Dan tinggi. perusahaan tidak merasa rugi sudah membayar mahal ya. Benar sih. Buktikan kamu tidak tergantikan ya. Benar. Siapapun bisa mengerjakan ini, tapi aku tidak tergantikan. Iya. Gitu. Tapi tadi ingat ada nilai plusnya soalnya ya kan. Dan ingat kalau kenaikan gaji lebih besar dengan pindah, bukan dengan Betul sekali. Jangan pemerintah UMP ya. Bukan dengan UMP ya. Betul. Karyawan-karyawan lama yang mau naik gaji ya pindah kerjaan, bukan nunggu upah minimum karena nggak ngaruh ya terhadap gaji Anda. atau side hustle itu juga kan bisa. Kita mention itu terus tuh side hustle ya. Tapi yang jelas congratulations buat teman-teman angkatan kerja baru. Terus tingkatkan kredibilitas dan juga cari sesuatu yang bisa menjadi added value-nya teman-teman gitu ya. Jadi jangan jadi karyawan doang tapi jadi karyawan plus gitu. Karyawan yang bisa A dan B dan C gitu. Jadi perusahaan pun bukan hanya kamu mendapatkan gaji dari perusahaan, tapi perusahaan pun juga merasa worth it menggaji kamu segitu gitu dari kemampuan yang kamu miliki. Semangat Sobat Cuan, semangat berjuang di tahun 2023 ya. Jadi gitu aja Sobat Cuan, semoga ini bisa menjadi salah satu suntikan energi untuk Sobat Cuan angkatan kerja baru ya. Pastinya. Yang pasti gajinya kan lebih tinggi daripada angkatan kerja sebelumnya. Jadi kamu tinggal nambah skill lebih lagi, tambah nilai tambah lagi. Jadi perusahaan pun juga ngerasa worth it biar kamu dengan nilai yang juga tinggi karena kamu juga bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk perusahaan ya. Betul. Jadi jangan lupa nih Sobat Cuan juga untuk join dan dengerin konten podcast kita lainnya. Di mana aja nih Mbak? Konten podcast Cuap-Cuap Cuan ada di Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, dan juga Spotify. Yes. Terus juga ada konten di Instagram @cuap_cuan. Satu lagi nih, ada di YouTube Cuap-Cuap Cuan. Kamu like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga, kita juga tayang di CNBC Indonesia TV. Jadi lengkap nih buat Sobat Cuan ya. Terima kasih banyak Sobat Cuan. Terus bersemangat ya untuk di sisa bulan sisa minggu ya di tahun 2022. Kita mau pindah ke 2023 yang lebih jauh menantang lagi ya. Terima kasih Sobat Cuan. Maria pamit. Esa pamit. Dan Inta juga pamit. Bye-bye Sobat Cuan. Dadah.